Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 34. Ayo mencoba. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Bacalah teks berikut sebelum kamu mempraktikannya. Adik-adik baca bacaan yang berjudul Benteng-Bentengan dan Gobag Sodor. Kemudian, ayo berdiskusi. Tuliskan pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional. Diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman sekelompokmu. Pertanyaan pertama, apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Saya tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut karena permainan tersebut sangat mudah untuk dimainkan dan dapat melatih kerjasama tim. Pertanyaan kedua, bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Jawabannya, peraturan permainan benteng-bentengan, yaitu yang pertama, permainan benteng-bentengan terdiri dari 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4-6 pemain. Permainan bentengan dilakukan dengan menjaga benteng yang diwujudkan berbentuk tonggak tiang, kayu, atau bambu. Dapat juga menggunakan pohon hidup. Tonggak dijadikan sebagai base camp masing-masing kelompok. Pemain bentengan yang keluar dari base camp dianggap menyerbu terlebih dahulu. Pemain ini apabila dikejar oleh musuh dan tersentuh tangan oleh musuh, dianggap tertangkap. Pemain yang tertangkap ditempatkan tawanan. Pemain ini dapat kembali mempertahankan bentengnya apabila telah diselamatkan temannya dengan cara menyentuh tangan atau bagian tubuhnya. Kelompok pemain dinyatakan mendapatkan nilai apabila dapat menyentuh basecamp musuh. Berakhirnya permainan ditentukan oleh kesepakatan para pemain. Kelompok yang kalah akan mendapatkan hukuman, yaitu menggendong kelompok yang menang dari benteng satu ke benteng lainnya. Jumlah gendongan tergantung kesepakatan. Peraturan permainan gobag sodor. Masing-masing pemain dari tim jaga harus bergerak di sepanjang garis melintang yang telah ditentukan. Jadi, kakinya harus selalu menginjak garis tersebut. Yang boleh melalui garis sodor hanyalah penjaga garis melintang pertama yang juga sebagai sodor. Masing-masing pemain tim serang dari pangkalan harus berusaha melewati semua garis melintang. Jika salah satu pemain saja bisa kembali lagi ke pangkalan tanpa tersentuh tim jaga, maka tim serang menang. Bila pemain tim jaga bisa menyentuh salah satu pemain tim serang, maka tim jaga menang. Lalu tim jaga berganti menjadi tim serang. Begitu seterusnya. Jika satu petak terisi 2 atau lebih pemain, maka tim serang kalah dan berganti menjadi tim jaga. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Strategi dalam permainan tersebut adalah membagi anggota kelompok menjadi penyerang dan penjaga. Penyerang bertugas mencari celah agar dapat menyentuh benteng lawan
dan penjaga benteng harus menjaga benteng mereka dari pihak lawan yang ingin menyentuh benteng. Satu hal yang sangat diperlukan dalam permainan ini adalah kerjasama tim. Pertanyaan keempat, sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Jawabannya, ketika kelompok kita menang, bersyukurlah dan jangan sombong. Ketika kalah, terimalah hasil yang ada dan memberi semangat kelompok agar di kompetisi selanjutnya bisa lebih baik, dan jangan lupa beri selamat pada kelompok yang memenangkan. Pertanyaan kelima, hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Jawabannya, dari permainan tersebut kita dapat belajar bagaimana bergotong royong dan kerjasama tim. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyi. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kelompokmu. Kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Lakukan percobaan berikut dalam kelompokmu. Bisa adik-adik lihat di buku adik-adik pada halaman 37. Di situ ada percobaan 1. Kemudian pada halaman 38 ada percobaan 2. Dan pada halaman 39 ada percobaan 3. Nah, itu adik-adik baca dan bisa adik-adik coba lakukan percobaan 3 tersebut. Isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan pada halaman 39. Di situ ada tabel ya adik-adik, seperti ini bisa adik dilihat. Kemudian bisa adik-adik tuliskan di tabelnya seperti ini. Ini kakak kasih lihat. Percobaan ke-1. Media atau perantara perambatan bunyi, yaitu benda gas atau udara. Bunyi yang dihasilkan yaitu terdengar. Percobaan kedua, media atau perantara perambatan bunyi, yaitu benda padat atau benang. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Percobaan ketiga, media atau perantara perambatan bunyi, yaitu benda cair atau air. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Kemudian, adik-adik jawab pertanyaan pada halaman 40. Pertanyaan pertama, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga? Jawabannya, bunyi dapat merambat melalui media benda cair, benda padat, dan benda gas. Pertanyaan kedua, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Jawabannya, benda yang dapat digunakan untuk merambatkan bunyi adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Jawabannya, bunyi yang dihasilkan dari setiap media berbeda-beda, karena setiap media dapat menghasilkan gelombang bunyi yang berbeda pula. Pertanyaan keempat, apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Bisa adik-adik simpulkan seperti ini. Bunyi
memerlukan medium perambatan. Bunyi dapat merambat di benda padat, cair, dan gas, tetapi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ayo menulis pada halaman 41. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Kemudian adik-adik tuliskan laporan kegiatan percobaan dalam bentuk tabel seperti berikut. Jadi tadi adik-adik kan sudah membaca ya, ada 3 percobaan. Nah, adik-adik itu pilih salah satu dari 3 percobaan tersebut. Kemudian adik-adik coba melakukan percobaannya. Setelah adik-adik melakukan percobaannya, adik-adik tuliskan itu laporan kegiatan percobaannya. Adik-adik tuliskan nama percobaannya, tujuan percobaannya, alat dan bahan, dan lain-lain itu. Misalkan kakak kasih contoh ini. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, percobaan perambatan bunyi. Tujuan percobaan, mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan, ember besar, air, batu koral, dan corong kecil. Langkah kerja, isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Minta bantuan temanmu mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Hasil percobaan, batu dibenturkan di udara di luar air terdengar sangat pelan, sedangkan batu yang dibunyikan dalam air terdengar lebih keras. Suara yang dihasilkan oleh kedua batu yang dipukulkan merambat melalui partikel-partikel air. Suara yang dihasilkan lebih pelan jika dibanding di luar air karena partikel air lebih padat. Kesimpulan, cepat rambat bunyi di air lebih cepat dibandingkan cepat rambat di udara. Hal ini karena kepadatan partikel di air dan di udara berbeda, lebih rapat di zat cair. Misalkan laporan kegiatan percobaannya seperti itu. Ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut. Jadi adik-adik baca lagi ya cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Ini nih ceritanya. Bisa adik-adik baca pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok paragraf pertama, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Gagasan pendukungnya, musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Gagasan pokok paragraf kedua, pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Gagasan pendukungnya, Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya, kini mereka siap menghadapi musim hujan. Gagasan pendukungnya, setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul
untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Selanjutnya, ayo berdiskusi pada halaman 45. Diskusikanlah hasilnya dengan teman dan gurumu. Jadi, adik-adik diskusikan letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Apakah letaknya di depan paragraf atau letaknya di belakang paragraf? Nah, itu adik-adik diskusikan dengan teman adik-adik. Kemudian adik-adik tuliskan di buku adik-adik. Nah, bisa adik-adik tuliskan atau jawab seperti ini. Paragraf pertama, gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Paragraf kedua, gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.